Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tutorial video yang sebelumnya sudah dibuat. Kemarin kita sudah membuat beberapa prerequisite atau requirement yang akan digunakan untuk studi kasus kita kali ini, yaitu membuat kalkulator plus dan minus sederhana. Oke, kalau kita lihat kemarin ada beberapa fungsi utama yang perlu kita cantumkan ya di situ ya. Yang pertama, kita harus menyediakan endpoint plus, kemudian kita harus menyediakan endpoint minus. Kemudian service-nya plus dan minus ini ya. Kemudian untuk yang plus nanti parameternya di send, dikirim lewat HTTP post. Kemudian yang minus di send lewat HTTP get. Nah, artinya kalau yang plus ini nanti parameternya ditaruh di HTTP ini ya, body request ya, di body request. Kemudian untuk yang minus, sementara untuk yang minus ini parameternya akan ditaruh di URL atau path variable. Nah, oke, di sini nanti kita akan mengenal beberapa istilah yang cukup sering digunakan di Spring Boot, yaitu anotasi. Kurang lebih seperti itu. Anotasi itu seperti apa? Kalau teman-teman pernah melihat ini di codingan, pernah melihat semacam add override, kemudian add REST controller, ini di Java ya, sorry. Kemudian add komponen, kemudian add service, yang seperti itu. Nah, itu kita biasanya menyebutnya dengan sebutan istilah annotation. Annotation itu biasanya didahului dengan tanda @ seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mencoba mempraktekkan beberapa hal. Kita akan membuat ini ya, sebuah program kalkulator yang mana fungsinya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Akan tetapi yang perlu kita ingat adalah kita akan mempelajari ini tuh sambil berjalan, sambil praktek penggunaannya. Kita akan mempelajarinya sambil berjalan. Jadi kalau bisa kita bilang si annotation ini itu seperti istilahnya itu kode singkat ajaib gitu, yang mengubah sebuah codingan sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, oleh karena itu nanti kita akan coba belajar bagaimana membuatnya, bagaimana mengimplementasikannya di program. Nah, untuk pertama kali mungkin hanya ini saja yang akan kita bahas ya, REST controller, kemudian service. REST controller dan service. Nah, REST controller itu buat apa? Kalau REST controller itu nanti tujuannya adalah untuk supaya kita bisa membuat controller dari RESTful web service. Nah, REST controller web service itu tugasnya adalah membuat endpoint untuk user. Jadi untuk mapping URL istilahnya lah, untuk mapping URL. Misalkan seperti contoh yang kemarin sudah saya bikin, kita perlu untuk membuat URL seperti ini, itu nanti di REST controller. Kita perlu untuk membuat mapping URL seperti ini, itu juga bikinnya di REST controller gitu. Kemudian memasukkan respon ke dalam HTTP respon, itu juga di REST controller seperti itu. Nah, selanjutnya add service apa? Ini sebenarnya program intinya ada di sini, ada di add service ini nanti. Jadi add service itu nanti yang memberikan istilahnya kalau di situ nanti memberikan sebuah layanan. Jadi layanannya apa? Data diproses di situ semua. Datanya masuk melalui REST controller ya, kemudian diproses di service, kemudian diolah di service, kemudian dikembalikan lagi ke REST controller. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu coba untuk mempraktekannya kita buka langsung saja. Kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita akan mempelajari bagaimana membuat bagaimana cara untuk mengimplementasikannya.
dengan membuat package-nya terlebih dahulu. Kemudian baru setelah membuat package-nya kita akan membuat kelas-kelasnya dan kemudian memberi anotasi untuk kelas tersebut. Oke, silahkan dibuka program yang kemarin sudah dibuat, yang sudah diimport maksud saya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membreakdown program requirement program yang kita ini ya, yang kita bikin kemarin menjadi beberapa hal. Yang pertama, kita dalam program ini memerlukan yang namanya REST controller. Oleh karena itu saya buat package controller. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan kelas-kelas yang berfungsi sebagai controller. Kemudian yang kedua, kita perlu untuk membuat data transfer object. Fungsinya buat apa? Nanti fungsinya bisa buat mapping antar entity class, tapi entity class yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Entity class itu nanti kan kita bahas di pertemuan selanjutnya, jadi kita nggak akan membahas terlalu dalam itu. Entity class pun juga nanti menggunakan anotasi tersendiri. Oke, langsung saja kita buat kelas yang namanya DTO. Kalau DTO ini menghubungkan bisa jadi untuk menghubungkan antar entity class, mengkonversi inputan user menjadi sebuah data entity, istilahnya sebagai mapping saja. Jadi ini sebagai mapping. Kalau mapping masih kurang, mapping data lah istilahnya. Mungkin data dari user ke sistem atau sebaliknya dari sistem ke user. Nah, ini kalau misalkan belum paham nanti silahkan kita sambil praktek saja biar ngerti DTO class. Nah, kemudian yang berikutnya adalah service. New package, klik kanan, new package service. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita akan melihat ada 3 bagian ya. 3 bagian yaitu controller, DTO, dan service. Mari kita coba buat DTO-nya terlebih dahulu. Berhubung kita akan membuat sebuah program yang berhubungan dengan requirement yang sudah kita buat tadi, maka kita perlu definisikan terlebih dahulu DTO-nya. DTO itu input output. Bisa jadi input, bisa jadi output yang kita inginkan. Nah, ini seperti yang kita lihat, inputnya adalah seperti ini. Ini untuk kelas, untuk ini ya, untuk plus ya. Inputnya adalah seperti ini. Jadinya kita bisa bikin kelas yang mana nanti memuat dua variabel. Yang pertama A, kemudian yang kedua B. Nanti DTO kelas ini akan berasosiasi dengan ini nilainya. Oleh karena itu, coba kita bikin saja di DTO, klik kanan, kemudian new, kemudian kelas, kemudian input class. Kita bikin seperti itu mungkin namanya. Normal input class, ya bebas sih, saya mungkin begini ngasih namanya. Oke, di dalamnya tadi ada apa aja? Ada kelas A dan B. Berarti private double, karena mau saya bikin tipenya double, kemudian A. Yang satu lagi private double B. Nah, kita sekarang langsung aja buat ininya, klik kanan, generate setternya. Pernah bikin ini ya, setter getter ya. Biasanya kan public void set A gitu ya, set A, kemudian double A, kemudian kita buat kurung buka kurung tutupnya, A this.a sama dengan A gitu ya.
kemudian kita bikin getter public double get a, yang mana double get a itu adalah this return this.a. Saya harap ini masih pada ingat semua di OOP. Nah, ada cara cepatnya. Kita enter, kemudian kita klik kanan, kemudian generate, kemudian getter setter, kita pilih variabel yang kita inginkan. Kalau di sini yang belum ada setter getternya adalah B, maka di sini cuma ada B aja. Kalau A tadi belum saya buat, maka dia akan muncul di sini juga. Kita klik OK. Nah, otomatis dibuat. Jadi kita nggak perlu setting-setting lagi. Nah, kemudian kita breakdown lagi. Outputnya seperti apa? Nah, outputnya seperti ini. Input, di dalamnya ada A, ada B, kemudian result. Nah, kita bisa bikin kelasnya ini. Sekarang kita buat baru, new, kemudian klik kanan di sini ya, di DTO ya, klik kanan new, kemudian Java class result DTO. Nah, misal di sini nanti kita bisa tulis private normal input class. Kenapa kok saya langsung normal input class? Kemudian ini input, karena ini nanti akan berasosiasi langsung dengan input class. Jadi kalau kita lihat di sini tadi A3 B2 ini sama aja kan ya, isinya sama kan ya, ini dengan ini. Jadi langsung saja ini kita masukin ke sini gitu. Dengan catatan ada labelnya input. Di sini nanti ada atribut input. Nah, oleh karena itu kita sesuaikan. Ini input dan di dalamnya ada normal input class. Normal input class itu nanti ada A dan B. Maka secara otomatis nanti akan ngikutin seperti itu. Nah, kita balik ke ini result DTO. Satu lagi yang belum ada adalah private result. Private ini ya. Oh iya benar, result. Tipenya juga double. Tipe data ada apa? Ada string, ada normal, ada string, ada apa namanya, double, ada integer, kemudian ada objek, kemudian ada banyak sekali boolean. Itu di Java bisa kita pakai semua, tapi dalam kasus ini nanti kita akan menggunakan ini saja, double result seperti ini. Kenapa kok saya kasih nama result? Karena nanti bentuknya akan seperti ini. Di sini juga tulisannya result, maka saya sesuaikan saja. Ini namanya juga result gitu. Nah, oke, sekarang kita bikin setter getternya. Enter, kemudian klik kanan, generate, getter setter, kemudian kita seleksi semua. Oke, jadilah setter getternya. Nah, kemudian kita juga bikin ini ya, apa namanya, konstruktor. Caranya gimana? Langsung saja juga kita juga bisa klik kanan, generate konstruktor, pilih dua-duanya. Jadi nanti ada input, ada resultnya, kemudian oke. Atau kita bikin konstruktor kosong untuk kelas ini aja. Nanti kita akan paham maksudnya buat apa, kenapa saya kasih konstruktor yang kayak gini. Kemudian klik kanan, generate konstruktor, hilangi semua, atau select no one sama aja. Jadi nanti ada konstruktor kosong. Ini saya butuhkan di Spring ya nanti untuk mapping. Oke, kita sudah memiliki dua kelas ini. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat service. Nah, service itu gimana? Bisa kita bayangkan seperti ini. Kita memberikan sebuah layanan, kemudian layanan itu diproses, layanan itu dipanggil oleh user dengan cara user menghit URL, kemudian mengirimkan
body request. Nah, ketika dia mengirimkan body request, artinya dia mengirimkan parameter. Parameternya itu kemudian akan dimasukkan ke dalam service untuk diolah di dalam service. Kemudian setelah diolah akan keluar hasilnya dari service, kemudian dibalikkan ke user lagi melewati nanti controller. Nah, ini kita jelaskan yang service dulu. Kita bikin kelas baru, klik kanan, new, Java class. Nah, ini kita tulis misalkan kalkulator gitu, kelas kalkulator. Oke, kita kenalkan dengan anotasi pertama. Untuk menandai sebuah service maka kita perlu menggunakan add service seperti ini. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh si kalkulator ini? Yang pertama adalah tadi operasi penjumlahan. Tadi public public double. Kenapa saya bikin kayak gini pakai double? Soalnya nanti dia ada outputnya. Soalnya dia tidak cuma menghitung nilai, tapi dia juga mengembalikan nilai kayak gitu. Public double calculate plus. Nah, kemudian inputnya apa? Normal input class input. Oke, inputnya nanti ini. Kemudian kita langsung saja kayak gini ya. Oke. Input ini kemudian akan kita olah. Kalau kalkulator plus ngapain sih? Dia bakal return input.a input.getA ditambah input.getB. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini aja sih kalau untuk penambahan. Kemudian kita bikin satu lagi kalkulator untuk metode untuk ini menghitung calculate minus. Sama, tadi kan ada dua layanan yang disediakan ya. Ini mungkin bisa kita ubah bentuknya seperti ini, tapi nanti saya kasih cara yang lain. Refactoring, kita refactor setelah project ini jadi. Tujuannya supaya kelasnya itu mengikuti desain pattern gitu, mengikuti konsep kaidah OP. Jadi calculate minus sama juga ya, inputnya adalah A dan B, berarti normal input class ini tadi adalah yang ini yang sudah kita buat tadi, input. Kemudian yang kita lakukan adalah return input.getA minus input.getB. Oke, ini kalkulator service yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita sudah membuat servicenya nih. Yang kita harus selanjutnya kita buat apa? Yang selanjutnya harus kita buat adalah controller. Nah, kita buat controller. Di sini klik kanan, new, kemudian Java class, kemudian kalkulator controller. Bebas namanya apa, yang penting cukup merepresentasikan dengan fungsinya ya. Kalkulator controller. Oke. Klik OK tadi. Oke, kemudian selanjutnya adalah karena kita pakai ini ya, RESTful web service, maka kita definisikan anotasi yang membuat si kelas ini bisa menjadi RESTful web service. Anotasi apa itu? Add REST controller. Jadi sebenarnya selain REST controller di sini ada juga controller, tapi controller itu nanti biasanya berfungsi untuk menghandle HTTP request yang berupa halaman web. Tapi kalau berupa ini RESTful web service, kita pakainya REST controller. Oke, di REST controller ini nanti ada
pathnya misal ini ya, sorry, pathnya akan kita bahas belakangan. Yang penting kita bikin ini ya dulu, kerangka kelasnya aja. Nah, di sini kita akan menyediakan beberapa hal. Yang pertama fungsi untuk yang pertama endpoint untuk plus, kemudian yang kedua adalah endpoint untuk minus. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah membuat endpoint untuk kedua service tersebut. Nah, langsung saja kita mulai dari yang plus. Untuk membuat endpoint plus, maka yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan requirement-nya terlebih dahulu. Kita tadi pakai untuk plus pakai post. Oke, pakai post. Artinya kita pakai post mapping, add post mapping. Kemudian kita kasih path-nya, path pathnya apa? Tadi plus, jadi endpoint-nya diakhiri dengan slash plus di URL-nya. Kemudian kita bikin metodenya, public void public response entity, response entity ya. Oke, outputnya adalah result DTO. Jadi ini yang akan dibalikin ke user, si result DTO nya yang akan dibalikin ke user. Nah, result DTO kemudian get service, mungkin nama metodenya get plus calculator, ini bebas namanya, tapi lebih baik berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan endpoint-nya. Kenapa? Soalnya untuk mempermudah pemahaman programmer lain ketika membaca codingan kita. Jadi supaya developer atau programmer lain itu lebih mudah membacanya. Nah, kemudian kita definisikan HTTP request dari dari user berupa bentuknya seperti apa. Tentunya dia akan memakai body request gitu. Jadi kita akan perkenalkan ini baru lagi, anotasi baru lagi, add body request. Request body ya, body request. Oh ya, request body, request body. Kemudian misalkan ini kita, karena request body-nya tadi bentuknya kayak gini, maka yang kelas yang kita fungsikan untuk mapping ini tadi apa? Input ya. Input yang mana ya? Oh, ini normal input class berarti. Input. Oke, seperti ini saja. Kemudian kita beri bracket kurung kurawal sama kurung tutup, kurung kurawal untuk yang bagian depan sama belakangnya. Kemudian kita return sesuatu, tapi sesuatu ini belum kita definisikan. Harusnya sesuatu itu adalah result DTO gitu. Nah, oleh karena itu kita tadi sudah punya ini ya, sudah punya kelas service namanya kalkulator, dimana di dalamnya itu ada fungsi plus dan fungsi minus. Nah, sekarang kita ubah kita panggil kalkulator itu dengan memanfaatkan konsep dependency injection yang sudah disediakan oleh Spring. Oke, kita kasih di sini add auto wired.
apa yang kita panggil? Service. Service apa? Private kalkulator service. Oke, seperti ini. Jadi kita dengan menggunakan dependency injection ini, AutoWire ini, kita nggak perlu istilahnya untuk membuat kelas baru dengan new, dengan apa namanya, instansiasi baru gitu. Misal bla 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 sama dengan new bla 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 gitu. Kalau di dalam sini kalkulator service sama dengan new kalkulator service, itu nggak perlu lagi karena kita pakai dependency injection. Syaratnya dependency injection apa? Kelas ini harus merupakan Spring Bean. Kelas kalkulator ini harus merupakan Spring Bean. Spring Bean itu nanti yang kita kasih anotasi mungkin REST controller, atau yang kita kasih anotasi add komponen, atau mungkin yang kita kasih anotasi service, kemudian atau mungkin yang kita kasih anotasi yang berhubungan dengan Spring Boot yang lainnya gitu. Yang jelas harus IOC, inverse of control, atau dependent atau Spring atau kelas yang berhubungan dengan DI, dependency injection. Nah, ini kita panggil saja langsung kalkulator.service, nggak perlu pakai inisiasi new kayak gitu dan sebagainya, karena sebenarnya si kalkulator kelas ini kalau kita sudah mengenal apa namanya, istilahnya itu desain pattern, maka ini akan tergolong ke dalam istilahnya bisa kita sebut dengan apa ya, saya kok lupa ya namanya. Ya udahlah, kita sambil jalan ya, sambil ingat-ingat. Pokoknya ini nanti singleton. Kenapa? Karena kita nggak perlu pakai new. Kelas ini secara otomatis akan dibikin oleh Spring Boot ketika melakukan booting atau program dimulai. Kelas ini akan dijadikan instansiasi secara langsung dan dipanggil lewat AutoWire dan dipanggil dengan menggunakan anotasi AutoWire. Nah, ini langsung saja kita panggil service-nya, kalkulator service sama kalkulator service dot calculate plus ya, karena di sini kita menggunakan fungsi plus. Kemudian kita kalau ngecek di sini tadi inputnya adalah normal input class, jadinya langsung saja kita input. Oke. Kemudian di sini normal input class. Outputnya apa tadi? Outputnya kita lihat ya. Oh, double. Berarti kita butuh double di sini. Double. Cara ngelihat input output gimana? Kita arahkan ke ini ya. Ke mana namanya? Ke metode yang kita panggil, kemudian pencet control. Nah, pencet control di sini maka bakal ada tulisan double, kemudian ada double sebagai output, kemudian normal input class sebagai inputnya gitu. Oke, oleh karena itu langsung saja kita panggil double result. Oke. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kita harus mapping si kelas-kelasnya ini gitu. Mapping kemana? Mapping ke result DTO. Berarti kita bikin result DTO nya. Result DTO itu tadi yang ini ya, yang sudah kita buat ini tadi ya. Result DTO sama dengan new result DTO, dimana inputannya adalah apa ini? Ada dua ya.
Nah, saya pilih yang ini, normal input class dan double result. Berarti input, result. Input itu yang di input dari user ya. Jadi nanti user input, terus datanya masuk sini, kemudian diolah di sini, kemudian dilempar, kemudian keluar hasil dan inputnya ini dilempar ke result, dimasukkan ke result. Tadi input ke sini, kemudian resultnya ke sini. Oke, titik koma. Balikannya apa? Kita pakai response entity juga. Response entity dot OK itu HTTP 200 ya. Kemudian dot body. Jadi body-nya ini nanti adalah result.to. Nah, ini yang akan kita kirim ke user. Oke. Selanjutnya kita bikin yang ini prosesnya selesai untuk endpoint plus. Nah, selanjutnya apa yang kita perlukan adalah endpoint untuk minus. Kalau melihat di requirement kita tadi perlu HTTP method get untuk mapping fungsinya. Kalau kita ngelihat di sini, saya buka project saya yang sudah pernah saya bikin ya, saya agak kelupaan. Inventory, new window. Kalian nggak perlu ngikutin yang ini. Oke, saya ngecek di controller, saya agak lupa soalnya. Oh, ada request mappingnya, sorry. Oke. Saya balik ke program yang awal ya. Kita beri request mapping, add request mapping di sini. Request mapping ini tujuannya buat apa? Buat memetakan URL. Nah, kalau kita ngelihat URL-nya ini ya, kita lihat di Postman lagi ya. Kita klik di sini ada HTTP localhost 3000 calc plus. Nah, localhost 3000 ini nanti kita setting di configuration, kemudian calc ini adalah request mapping di sininya, di mana namanya, di controller. Jadi kita kasih di sini /calc. Kemudian selanjutnya /plus itu tadi kita kalau pakai post mapping, kita memanggil endpoint yang /plus. Nah, ini /plus didefinisikannya di sini. Nah, kalau yang satunya apa? Get. Ini ya, get ya. Kalau get gimana? Ini kita definisikan di konfigurasi, kita bahas nanti. Kemudian kita bahas kemudian calc-nya itu adalah ini request mapping. Nah, kemudian masuk lagi ke minus, kita buat ya, get mapping kurung buka, path-nya adalah minus /32. Lah 32 ini 3 ini apa? 2 ini apa? 3 adalah A dan 2-nya adalah B. Oleh karena itu kita bikin kayak gini aja. Kita bikin path variable kurung kurawal, ditandai dengan ini ya, kurung kurawal, kemudian di dalamnya ada A, kemudian kurung kurawal B. Nah, kita ngikut di path variable gitu ya. Nah, balikannya apa? Oke, sekarang kita sudah mendefinisikan bahwa ini metodenya adalah get. Nah, sekarang kita bikin metodenya public response entity, kemudian result.to,
kemudian get minus kalkulator, kemudian kita nggak pakai request body. Karena kita lihat di sini tadi kosong badinya. Kalau yang post kan pakai request body kan ya. Ini request body. Request body-nya ini nanti di mapping ke sini. Kemudian dari sini masuk ke sini, dikalkulasi keluar outputnya, kemudian inputnya langsung dimasukkan ke sini, outputnya langsung dimasukkan ke sini dan dikirim balik ke HTTP ini ya, HTTP HTTP response dalam bentuk respon entity dan statusnya adalah oke. Oke di sini artinya status kodenya 200.body result.dto. Di dalam bodinya nanti di dalam body responnya nanti ada ini hasilnya. Nah, kalau yang get mapping beda lagi, karena dia get parameternya ada di URL, yang berarti kita nggak bisa pakai request body karena request body-nya kosong. Nah, oleh karena itu kita ngambil parameter yang ada di URL. Nah, caranya gimana untuk ngambil parameter yang di URL? Kita bisa pakai pet variable. Pet variabelnya apa? A. Ini nanti akan berasosiasi dengan ini. Bisa kita tulis gini ya, double A. Kemudian satu lagi, add pet variable B. Double B. Double B ini akan berasosiasi dengan si ini. Oke. Nah, kita butuh result DTO lagi. Sebelum itu kita hitung dulu, sebelum kita masukin ke result DTO, kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. Kalau perhitungan tadi caranya gimana? Kita panggil service-nya calculator.service dot. Sekarang fungsinya yang kita panggil adalah yang minus. Kemudian inputan metodenya adalah ini ya. Sorry, apa tadi? Normal input class. Oke. Kita masukkan saja, berarti masukannya harus normal input class. Oleh karena itu kita harus bikin, sebelum ini harus bikin normal input class dulu. Normal input class input sama dengan new normal input class input dot set a nya diisi dengan a, input dot set b. Kemudian ini kita taruh input. Oke. Nah, sekarang inputnya sudah kita masukin ke kalkulator service. Kita kasih titik koma di belakangnya. Outputnya apa? Perlu didefinisikan dulu nih. Double juga. Kontrol mouse-nya diarahkan ke sini, kemudian pencet kontrol. Ternyata outputnya adalah double. Atau mungkin bisa dilihat di sini langsung, di kelas ini langsung. Ini kan inputnya double. Outputnya double semua, inputnya normal kelas input semua gitu. Nah, ini langsung saja masuk ke kalkulator controller lagi, kemudian kita definisikan di sini double dan di sini result. Oke. Kita return apa? Respon entity. Belum waktunya return ya. Nggak apa-apa. Kita bikin ini dulu. Dimasukin ke result DTO dulu sebelum kita kirim ke user. Result DTO. Oke. Kemudian result DTO sama dengan new result DTO.
yang mana inputnya adalah input dan result DTO ini tadi, titik koma, baru kita bikin response entity dot oke, kemudian dot body, kemudian kirim result DTO nya. Oke, nah sekarang kita sudah punya seperti ini. Apa yang perlu kita lakukan adalah menjalankan program ini. Tapi sebelum menjalankan program ini, karena kita tidak pakai database, karena kita tidak menggunakan database, kita balik ke ini dulu, pom.xml nya. Oke, pom.xml ya. Kita cek di sini ada data JPA. Data JPA ini akan langsung dipanggil oleh Spring. Oleh karena itu, karena kita belum menggunakan database, kita matikan dulu ya. Kita kasih tanda kayak gini, kita bikin komen. Nanti kalau kita sudah mempelajari database, kita aktifkan lagi. Oke. Nanti kalau kita sudah mempelajari database, kita aktifkan lagi. Kemudian yang kedua, ini tidak kita perlukan dulu berarti yang MySQL juga. Jadi data JPA sama konektor SQL nya saya matikan dulu. Kita aktifkan lagi kalau nanti kita praktek menggunakan database langsung. Oke, seperti itu. Kemudian POM XML sudah application properties. Oke, masuk ke application properties, itu dimana kita slash dari awal ya, di main, kemudian di resource, kemudian di application properties. Nah, ini masih kosong. Kemudian kita lihat di sini, pastikan ini ya, di bagian sini ini kita milihnya project. Sebenarnya yang lain juga nggak masalah sih, cuman saya enak melihatnya kalau di project, kalau di view project gitu. Nah, di application.properties ini kita apain? Kita bikin, kita definisikan portnya. Kita lihat di sini tadi ya, localhost 3000. Nah, ini saatnya kita mengkonfigurasi environmentnya. Jadi kita pakai server port 3000. Oleh karena itu kita definisikan di sini, di bagian application properties ini, server dot port. Portnya berapa? Sama dengan 3000. Udah gini aja. Oke, sekarang coba kita running. Kita running, apakah bisa? Tes. Oke, sedang running. Oh, ada error. Error apa ini? Nested calculator controller for bin class non compatible definition class calculator controller ya, konflik katanya. Oh sorry ya, ini saya kan ini ya, untuk project ini kopas dari project lama. Kalau kalian baru kan, jadi nggak usah khawatir dengan error ini. Kalau saya masuk ke training, targetnya saya delete, soalnya ini ada kelas lama yang nggak kepake gitu, yang harusnya nggak kepake. Sorry, training 2. Nah, ini kalian nggak usah ngurusin ini, nggak apa-apa. Kemudian saya run lagi, sorry, harusnya nggak error.
Oke, sudah jalan. Kalau di tempat kalian nanti nggak bakal keluar kasus seperti itu. Soalnya apa namanya? Soalnya kalau saya projectnya ini kopas dari yang lama, project saya yang lama. Oleh karena itu bakal error kayak gitu. Kalau nggak kopas nggak bakal kayak gitu kok. Oke, Tomcat started on port 3000. Berarti programnya sudah dinyalakan. Started running application in 5 second. Oke, kita cek sudah jalan atau belum. Kita hit dengan URL ini ya. Nanti kalau belum nulis seperti ini, coba ditulis seperti ini dulu. Kita cek yang post. Kita nulis URL-nya ini, kemudian nulis body request-nya di body, kemudian milih raw, kemudian pilih yang JSON, baru ditulis seperti ini. Inputnya adalah A dan B. Kalau sudah, kita send. Nah, sudah bisa ini berarti. Inputnya A-nya sekian, B-nya sekian, hasilnya sekian. Kita coba yang lain. Misalkan A-nya 10, B-nya 8 gitu. Terus kita klik send. 10 plus 8, 18. Oke, sudah benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke localhost. Kemudian tadi kita pakai HTTP GET ya. Yang ini tadi pakai HTTP POST. Ingat, ini HTTP GET untuk yang minus. Kemudian kita cek 15 minus 4 berapa? Send. 15 minus 4 adalah 11. Oke, sudah benar. Artinya program kita sudah berjalan. Sampai di sini programnya sudah berjalan. Nah, ini bisa kita lihat statusnya oke. Kemudian time-nya 53 milisecond. Iseng-iseng nih, sorry ya. Kalau ternyata kita pengen membuat outputnya itu error atau misal bad request, memberikan respon bad request, caranya gimana? Misal kita bisa pakai di sini respon entity-nya bukan kayak gini, berarti dot bad request dot build. Ini bad request. Kita rerun lagi ya, klik. Jadi nanti kalau saya apa namanya input ke plus, harusnya keluarnya adalah bad request. Stop, rerun. Kita klik tadi di sini, kemudian rerun. Kita tunggu sampai keluar kayak gini lagi ya, Tomcat started. Kita tunggu. Nah, oke. Tomcat initialized with port 3000. Oke, berarti sudah bisa dipakai. Langsung saja kita cek di yang ini, yang plus, kita send. Nah, nggak ada request responnya. Soalnya kenapa? Nggak ada body responnya, kenapa? Soalnya ini statusnya adalah 400 bad request. Jadi statusnya bad request. Kalau kita pengen balikin ya kita balikin lagi. Berarti oke. Kemudian di dalamnya oke ini ada body-nya. Body-nya apa? Result DTO. Hurufnya kita sesuaikan jumlahnya. Ada yang error. Oke, sudah pas. Kita delete 1. Kemudian rerun lagi. Harusnya ini jadi 200, HTTP 200 lagi. Oke, started on port 3000, siap dipakai. Masuk ke Postman lagi, kita klik send langsung. Nah, responnya sudah beda. Oke, jadi perlu kita ingat 3000 itu adalah port dari aplikasi yang akan kita bikin. Itu didefinisikan di mana? Itu didefinisikannya di bagian sini, application properties. Server portnya 3000.
Nah, kita masuk ke controller. Di controller ada request mappingnya calc. Kalau di sini tuh berarti calc ini habis 3000 calc ini ya. Kemudian plus itu apa? Plus itu ini post mappingnya. Karena dia menggunakan HTTP method post, maka di sini juga pakai post. Di postman-nya juga pakai post. Kemudian karena dia membutuhkan parameter di body, berarti pakainya request body. Kemudian request body, melalui request body inputnya dikirim, inputnya kita ambil, input dari user kita ambil, kemudian dimasukkan ke kalkulator plus, kemudian dimasukkan ke hasilnya, dimasukkan ke result. Kemudian dua-duanya dikirim kembali, dimasukkan ke result DTO. Result DTO ini dimasukkan kembali ke body response. Oke. Selanjutnya adalah get mapping. Nah, yang ini get mapping artinya apa? Kita klik di sini, HTTP metodenya harus get. Kita coba ya, kalau misalkan kita pakai post pasti nggak jalan. Nah, error. Statusnya 405, di sini statusnya 405, method not allowed. Metode tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah get. Karena di sini kita definisikan get. Oke. Selanjutnya kita send lagi, oke. Selanjutnya calc 3000 dari mana? Ya tadi yang ini, server port. Kemudian calc dari mana? Calc itu dari request controllernya, dari REST controllernya. Request mappingnya adalah calc. Kemudian minus dari mana? Minus dari sini. Kemudian 15 dari mana? 15 itu A. Ingat pakai kurung kurawal. Kemudian 4 adalah B. Ini ya. Nah, kita parsing URL-nya di sini. Path variabelnya kita ambil yang A. A-nya nilainya apa? Harus sama ya. Kalau di inputnya kita pakai double ya, kita pakai double juga. Kemudian B berasosiasi dengan ini. Jadi kita akan dapat nilai A, dapat nilai B. Nilai A dan nilai B diset ke normal input class. Kemudian inputnya ini dimasukkan ke kalkulator minus. Kemudian keluar hasilnya, keluar result. Kemudian resultnya dimasukin ke DTO. Inputnya juga dimasukin ke DTO, dibalikin ke user. Oke, jadi seperti itu. Kemudian cara manggil service, gimana caranya? Pakai AutoWire. Jadi kelas yang sudah kita buat service tadi, kita buat AutoWire. Kemudian kita panggil seperti ini. Kalkulator service. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan tutorial berikutnya kita akan coba untuk merefaktor kelas ini supaya sesuai dengan konsep OOP, Object Oriented Programming. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.